Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 kelompok remaja di kota Palembang terlibat tawuran. Mereka saling kejar dan membekali diri dengan senjata tajam. Jelang pemilu 2024, Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Palembang menyiapkan 164 kamar rawat inap untuk pasien depresi dan gangguan jiwa. Banjir masih merendam jalan lintas tengah Sumatera di Desa Ulak Teberau, Kabupaten Musi Banyuasin. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu menemukan ribuan lembar surat suara rusak saat pelipatan dan penyortiran surat suara. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu meminta surat suara yang rusak agar segera diganti oleh KPU Pusat. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara sudah selesai dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dalam proses tersebut, KPU Ogan Komering Ulu menemukan ribuan lembar surat suara rusak dan tidak dapat digunakan. Surat suara yang rusak terdiri dari 593 lembar surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, 1059 DPD RI, 433 DPR RI, 453 DPRD Provinsi, serta 468 DPRD Kabupaten dengan total kerusakan mencapai 3.006 lembar. Surat suara yang rusak berupa sobek serta adanya bercak atau noda tinta. Selain surat suara yang rusak, KPU Ogan Komering Ulu juga kekurangan ratusan lembar surat suara berjumlah 761 lembar surat suara. Ya, jadi untuk pelipatan surat suara sudah kita laksanakan dan berjalan dengan lancar. Kalau untuk surat suara yang rusak itu kalau secara akumulasi itu ada sekitar 3.006. 3.006 total keseluruhan. Ya. Terus kalau yang kurang kirim? Kalau yang kurang kirim itu di angka 761. Total kebutuhan kita berapa? Kalau kebutuhan itu di 275.881. Ini pendistribusiannya kapan? Kalau pendistribusian itu mungkin kita lakukan di H-5 ya. Temuan jumlah surat suara yang rusak maupun kekurangan surat suara sudah disampaikan kepada KPU Pusat melalui KPU Provinsi Sumatera Selatan. KPU Ogan Komering Ulu berharap proses pergantian surat suara dapat segera dilakukan sehingga tidak mengganggu tahapan pemilu di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Palembang menyiapkan 164 kamar rawat inap untuk pasien depresi dan gangguan jiwa. 9 orang psikiater juga disiagakan untuk mengantisipasi lonjakan pasien jika ada caleg yang depresi akibat gagal dalam pemilu nanti. Mengantisipasi adanya lonjakan pasien depresi dan gangguan jiwa akibat pemilu Februari nanti, Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Palembang menyiapkan 164 kamar rawat inap untuk mengantisipasi adanya lonjakan pasien, terutama pasien dari para calon anggota legislatif yang depresi karena gagal dalam kontestasi pemilu. 164 kamar ini akan digunakan untuk merawat pasien yang mengalami depresi berat. Sementara untuk pasien dengan depresi ringan dapat ditangani dengan rawat jalan. Sebanyak 9 orang psikiater juga disediakan untuk merawat para pasien yang akan ditangani sesuai dengan tingkat depresi yang dialami. Pelayanan psikiatri itu terdiri dari pelayanan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa atau kita sering kali disebut dengan psikiater, dan satunya lagi oleh psikolog. Ya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan ada pelayanan-pelayanan lain untuk mendampingi pelayanan kejiwaan. Ini jika terjadi pada diri pasien ada komorbid atau penyakit penyerta. Tidak
ada perawatan khusus bagi para caleg yang depresi. Mereka akan mendapatkan perawatan depresi dan gangguan jiwa yang sama dengan kasus yang disebabkan oleh faktor lainnya. Terkait pembiayaan dalam penanganan pasien depresi bisa melalui jalur umum atau pribadi, maupun subsidi pemerintah dengan asuransi kesehatan. Pihak rumah sakit mengimbau kepada masyarakat untuk segera membawa keluarga yang terindikasi depresi atau gangguan jiwa untuk mendapatkan pendampingan dan penanganan medis di rumah sakit secepat mungkin. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Sempat berangsur surut, banjir kembali merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali pada Senin pagi. Akibatnya aktivitas warga terganggu karena banjir juga menggenangi akses jalan. Banjir disebabkan kembali meluapnya Sungai Lematang setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Sudah hampir 2 pekan, banjir merendam wilayah Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Sempat berangsur surut, banjir kembali merendam ratusan rumah warga pada Senin pagi. Banjir kali ini kembali disebabkan oleh meluapnya Sungai Lematang setelah diguyur hujan deras. Tak hanya merendam permukiman warga, banjir juga membuat akses jalan di wilayah Kecamatan Tanah Abang terganggu. Bahkan derasnya air membuat warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang milik mereka. Menurut warga, banjir kali ini merupakan yang terparah melanda Kecamatan Tanah Abang. Luapnya Sungai Lematang ini menyebabkan ketinggian banjir kembali naik dan mencapai 2 meter. Nggak pernah seperti ini. Kalau sebelum-sebelumnya pernah banjir juga kan di sini kan? Ya pernah, cuman enggak kelali ini segini kan? Kalau sekarang berapa senti kira-kira? Tahu berapa senti dalam nih enggak lutut sehingga kata. Jadi bagaimana Bu aktivitas kita di rumah saat ini? Kata berdendang ini dah. Tanah Abang Kabupaten Pali, Divisi Sumatera Selatan dan berjumlah 17 desa. 10 desa di pinggiran Lematang rata-rata sudah terendam air dan berdampak dari luapan Sungai Lematang tersebut. Nah, air semakin lama ini sekarang belum ada tanda-tanda menyurut, tetap naik. Meluapnya Sungai Lematang mengakibatkan banjir yang semula hanya merendam 11 desa, kini semakin meluas hingga 17 desa. Sebagian warga memilih bertahan di rumah, namun sebagian warga lainnya sudah mengungsi ke rumah sanak keluarga. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Banjir masih merendam jalan lintas tengah Sumatera di Desa Ulak Teberau, Kabupaten Musi Banyuasin. Derasnya aliran air yang menggenangi jalan membuat petugas memberlakukan buka tutup jalur. Akibatnya terjadi kemacetan panjang di lokasi ini. Banjir merendam jalan lintas tengah Sumatera dari arah Kabupaten Musi Banyuasin menuju kota Lubuk Linggau di Desa Ulak Teberau, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin. Buka tutup jalan dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Musi Banyuasin. Pengendara pun melintas bergantian. Tinggi dan derasnya aliran air yang menggenang jalan serta ditambah oleh jalan yang berlubang membuat banyak sepeda motor yang melintas pun mogok. Polisi memasang tanda ketinggian air agar pengguna jalan yang melintas jalan ini dapat memilih jalan yang lebih tinggi. Air menggenang badan jalan ini sepanjang 500 meter. Akibatnya terjadi kemacetan yang panjang di lokasi. Saat ini kami sedang berada di Desa Ulak Teberau, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin. Saat ini sedang terjadi kepadatan arus lalu lintas disebabkan adanya lubang yang cukup dalam di daerah banjir ini, yang mana tertutup oleh genangan air yang melintas dari Sungai Musi sana. Genangannya meluap ke badan jalan. Saat ini dilakukan pengaturan arus lalu lintas bergantian. Untuk di tempat ini cukup dalam di sebelah situ. Satlantas Polres Musi Banyuasin menyiagakan 3 orang personel setiap harinya untuk mengatur dan membantu pengguna jalan melintas. Air yang menggenangi jalan ini telah terjadi beberapa hari terakhir. Air belum surut akibat masih meluapnya aliran Sungai Musi tepat berada di samping jalan. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kabupaten Musi Banyuasin.
Tersangka kasus kecelakaan lalu lintas terbebas dari tuntutan hukum berkat penerapan restoratif justice atau keadilan restoratif. Hal itu setelah pengajuan restoratif justice, tersangka disetujui pihak Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur. Kasus ini pun tidak diteruskan ke ranah hukum karena keluarga korban telah memaafkan tersangka. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur tidak meneruskan kasus kecelakaan lalu lintas dengan tersangka Lady Setiawan. Tersangka bebas dari tuntutan hukum setelah pengajuan restoratif justice-nya diterima Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur. Warga desa Sugiwaras, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir itu sebelumnya disangkakan melanggar pasal 310 ayat 4 Undang-Undang tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang mengakibatkan orang lain meninggal. Restoratif justice diberikan setelah tersangka mendapatkan maaf dari keluarga korban. Selain berdamai dan telah memberikan uang santunan kepada kedua keluarga korban, pertimbangan lainnya tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Timur menghentikan perkara berdasarkan keadilan restoratif atas nama tersangka Lady Setiawan bin Kurnain. Syarat-syarat untuk penghentian penuntutan tersebut sudah terpenuhi. Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatannya, kemudian ancamannya juga dikecualikan karena kelalaian melakukan mengemudi dump truck tersebut. Kemudian kerugian korban telah dipenuhi dengan syarat. Kasus kecelakaan ini terjadi saat tersangka memarkirkan kendaraan dump truknya di tepi jalan BK2 Desa Serikaton, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 6 Desember lalu. Namun saat kondisi hujan datang, sepeda motor berboncengan 2 orang menghantam bagian belakang kendaraannya hingga kedua korban tewas di lokasi kejadian. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Informasi tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.